أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita, sehingga kita semuanya insyaallah akan dihindarkan dari wabah virus corona yang sudah melanda dan mewabah di seluruh dunia ini. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-30 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Artinya kita sudah benar-benar di penghujung bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, bagi kita yang alhamdulillah mungkin dari awal Ramadan sampai 30 hari kita bertungkus lumus beribadah, maka insya Allah kita akan mengakhiri bulan suci Ramadan ini dengan berpisah dengan Ramadan dengan membawa segudang pahala, insya Allah. Nah, tetapi bagi kita yang mohon maaf, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita tidak bisa berbuat baik di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah yang sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kesempatan bagi kita. Mungkin saja ini Ramadan adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka masih ada kesempatan beberapa detik lagi menuju 1 Syawal. Ketika berkumandangnya azan maghrib, pertanda bahwasanya terbenam matahari masuknya waktu maghrib, maka berakhirlah Ramadan tahun 1441 Hijrah ini. Maka menjelang maghrib ini, bagi kita yang merasa masih belum banyak untuk berbuat baik di bulan suci Ramadan, maka segeralah berbuat baik. Bagi kita yang belum banyak meminta ampun kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan sesungguhnya perbanyaklah istighfar di penghujung-penghujung dari amal, setiap amal. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana ketika kita melaksanakan satu ibadah, Allah akan melihat endingnya. Allah akan melihat ujung daripada ibadah yang kita lakukan itu. Nah, begitu juga dengan Ramadan, mulai dari awal sampai akhir. Apakah di penghujung Ramadan ini kita menutup Ramadan, kita berpisah dengan Ramadan dengan husnul khotimah, ataupun sebaliknya, naudzubillah, su'ul khotimah, jangan sampai. Nah, kita berharap bahwasanya ketika kita berpisah dengan Ramadan, kita perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah bersedekah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan tahun ini. Sedekah yang kita lakukan selama ini, dengan kita tutup lagi dengan bersedekah di penghujung Ramadan ini, insya Allah sedekah-sedekah kita Allah akan terima semuanya, dan Allah akan lipat gandakan pahala sedekah kita. Para sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpisah dengan Ramadan. Puasa kita tidak akan bertemu lagi dengan puasa di hari-hari biasa, tidak sama dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, berarti kita tidak akan ketemu lagi dengan puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang.
kita melakukan sholat tarawih qiyam Ramadan. Tidak kita temukan di hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan selama 11 bulan. Kalaulah ini adalah hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini, berarti kita terakhir tarawih malam kemarin, malam semalam. Nah, maka sekali lagi perbanyaklah istighfar. Tapi jangan salah para sahabat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan Ramadan. Kita tidak puasa lagi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena 11 bulan tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi bukan berarti kita tidak bisa puasa. Masih ada puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa qiyam Ramadan sama dengan di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih. Bukan berarti kita tidak bisa menghidupkan malam-malam kita juga selama 11 bulan ke depan. Kita masih bisa qiyamul lail, kita masih bisa sholat tahajud. Perbanyaklah qiyamul lail, perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar banyak-banyak di sepertiga malam. Insyaallah kita akan bisa juga melakukan qiyam di hari-hari yang biasa di luar bulan suci Ramadan. Sedekah, zakat fitrah. Bagi kita yang belum melaksanakan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah, maka tunaikanlah segera. Tunaikanlah segera zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu kata Rasulullah, tuhratun lis-shaim minal lagwi war-rafath. Akan mensucikan diri kita selama kita berpuasa 30 hari ini. Kemudian tidak terasa kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak senonoh. Kita tak terasa berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak senonoh. Maka dengan membayar zakat fitrah, insya Allah akan menghapus dosa-dosa itu. Tuhratun, mensucikan, lis-shaim minal lagwi war-rafath. Nah, begitu juga tu'matul lil masakin. Kita juga berbagi, memberi makan kepada orang miskin dengan zakat fitrah kita. Maka tunaikanlah segera zakat fitrah agar bisa segera didistribusikan, tersalur kepada yang berhak menerima zakat. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ketika habis bulan suci Ramadan kita tidak bisa bayar zakat. Kalau kita ada zakat mal, kita bisa bayar zakat yang harus kita keluarkan sudah sampai nisab, kemudian cukup haul, maka keluarkan zakat mal kita 2,5%. Kalau harta kita melebihi daripada 85 gram emas nisabnya, keluarkan 2,5%. Ataupun sedekah. Ya, walaupun kita biasa bersedekah di bulan suci Ramadan, bukan berarti tidak bisa lagi bersedekah di luar bulan suci Ramadan. 11 bulan ke depan masih ada kesempatan. Jangan lupa, man shoma Ramadan thumma atba'a sittan min Syawal, faka'anna ma shoma dahrul kullu. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, ya, di bulan Syawal, kecuali 1 Syawal, karena 1 Syawal adalah hari raya, haram hukumnya berpuasa. Maka hari kedua sampai hari ke-30 Syawal ataupun 29 Syawal itu kesempatan bagi kita untuk berpuasa 6 hari. Apa kata Rasulullah? Faka'anna ma shoma dahrul kullu. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Subhanallah. Demikianlah mungkin para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang kita lakukan bulan suci Ramadan. Tapi yang paling penting di penghujung bulan suci Ramadan ini, di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita perbanyak berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita dan bertemu lagi dengan Ramadan tahun akan datang. Demikian aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah saya Safwan bin Abdullah untuk dimaafkan. Demikian, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Saya mengucapkan selamat menyambut 1 Syawal, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.